Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhil ayyamil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita yang tiada terhingga, sekalipun posisi dalam keadaan situasi dan kondisi pandemi, namun Allah Subhanahu wa ta'ala terbukti menyampaikan umur kita, menyampaikan langkah kaki dan ayunan tangan kita hingga berada di tempat yang mulia untuk bersama-sama membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus bermunajat untuk memohon kepada Allah berbagai macam ibadah, khususnya adalah pada hari ini sholat Jumat yang dibukukan, diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang telah mencukupi syarat untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencana. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu merindukan, mengharapkan, mendapatkan serta menantikan syafaatul uzma. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki daripada bulan Dzulhijjah atau bulan haji, di mana bulan haji adalah bagian daripada bulan haram. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang bulan, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum.
Sesungguhnya bilangan bulan mungguh Allah ada 12, dan diantaranya minha arba'atul hurum, ada 4 bulan di antara 12 bulan yang disebut bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, baru saja kita lewatkan bulan yang lalu. Yang kedua saat ini bulan Dzulhijjah, yang ketiga setelah Dzulhijjah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Maka oleh karena itulah di bulan Dzulhijjah Allah ingatkan kita, salah satunya adalah bulan di mana bertepatan dengan menyempurnakan daripada kewajiban umat Islam dalam menyempurnakan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji ke tanah suci Mekah. Namun kita paham adanya semenjak dari tahun 2020, bahkan tahun ini 2021, khususnya negara kita Indonesia, tak ada yang melaksanakan dan diberangkatkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke tanah suci Mekah. Maka oleh karena itu, dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi alternatif dalam keadaan darurat tentunya, yang mana beliau bersabda, al-jum'atu hajjul fuqara. Saat ini kita semuanya fakir nasib untuk bisa melaksanakan daripada ibadah haji. Jangankan yang belum daftar, yang sudah lunas pun tidak kunjung berangkat. Maka sebagai penggantinya adalah al-jum'atu hajjul fuqara, orang yang melaksanakan sholat Jum'ah, maka itulah pengganti ibadah haji lil fuqara, bagi orang-orang fakir nasib untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sedang Jumat rahimakumullah. Maka sebelum hari H tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yauman Nahar atau Idul Adha, karena identik dengan pemotongan hewan kurban, yang meskipun kita tahu bahwa kurban sebagai hukum utama adalah sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat dikuatkan dalam syariat agama Islam. Maka oleh karena itu sebelum tanggal 10, tepatnya di tanggal 8 dan tanggal 9, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umat tentang puasa sunnah di hari Tarwiyah dan di hari Arafah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tepatnya adalah hari yang ke-8 bagi Tarwiyah dan juga hari ke-9 bagi Arafah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin wa saumu yaumi Arafah kafaratu sanatain, yang artinya puasa di hari Tarwiyah, hari yang ke-8, adalah akan menghapus dosa 1 tahun, dan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapus dosa 2 tahun. Maka inilah yang disampaikan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keuntungan yang bisa diraih oleh kita segenap umat Islam. Karena di hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha serta 3 hari tasyrik sesudah hari Idul Adha, kita semua umat Islam tidak diperkenankan atau dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini pula Allah Subhanahu wa taala membuktikan apa yang selama ini difirmankannya di dalam Al-Quran,
artinya yaitu surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Yang artinya sungguh kami akan memberikan ujian kepada kamu bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu yang mana sesuatu yang disampaikan oleh Allah sebagai peringatan, sebagai ujian yang diberikan kepada manusia, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diuji oleh Allah. Yang pertama, minal khauf, rasa takut menyelimuti bahkan menghantui umat manusia sejagat raya, khususnya adalah pada saat-saat ini negara kita Indonesia khususnya dicekam rasa takut, dicekam rasa khawatir, sehingga dengan ketakutan, kekhawatiran akan menimbulkan berbagai macam penyakit serta mengakibatkan kematian yang diisukan oleh pandemi COVID, sehingga meninggal belum tentu karena COVID, tapi karena panik, rasa takut yang tidak karu-karuan. Dan ini terbukti. Ini adalah ujian, peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah adalah wal ju'i, akan dilanda kelaparan. Maka dengan berbagai macam penyakit serta aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, tidak sedikit mengakibatkan ambruknya perekonomian, sehingga orang tidak takut lagi dengan COVID, tapi mereka takut dengan mati tidak makan. Terjadi suatu kelaparan sehingga wajib itu akan mencekam kepada seluruh umat manusia, sehingga banyak yang nekat tidak lagi takut dengan peraturan, tetapi mereka lebih takut kalau mereka tidak makan akan mengakibatkan kelantaran dan kematian. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, dengan adanya PSBB, PPKM, terbukti wa naqsim minal amwal, pengusaha-pengusaha, para pekerja, para pembisnis, semuanya akan kehilangan mata pencaharian, semuanya akan kehilangan suatu keuntungan dan akan dirugikan daripada segi nilai-nilai harta benda urusan duniawi. Dan ini telah disampaikan oleh Allah dan terbukti pada saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Wasamarat, dan Allah akan uji kita, akan dihilangkan daripada subur makmurnya buah-buahan dari berbagai macam pohon yang tumbuh di muka bumi. Maka suatu saat kata Allah akan dihilangkan yang akan menjadi pencaharian daripada umat manusia. Maka oleh karena itulah wal anfus, dan banyak orang khawatir, takut menyelimuti kehidupan karena banyaknya manusia yang kehilangan jiwa, yakni maut, yaitu kematian. Maka tidak bisa dibantah, 2 tahun berturut-turut banyak umat manusia khususnya di negara Indonesia yang meninggal dunia, dan ini adalah referensi daripada Al-Quran yang telah sebelumnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepada Nabi, kata Allah, wa basyirish sabirin, wahai Muhammad, sampaikan berita gembira kepada mereka agar tetap bersabar, karena orang-orang yang bersabar akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah, dalam keadaan kondisi situasi
yang sangat serba membingungkan, maka tidak ada satu jalan yang paling utama kecuali kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ajang ibadah kita semuanya adalah dalam rangka bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minal bala, dari berbagai macam bala. Tetapi kalau kita berlari di saat pandemi seperti ini jauh kepada Allah, maka kita tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat untuk memohon, karena satu-satunya tempat di saat sedang pandemi, kata Nabi, al-masjidu adalah masjidlah tempatnya, suatu tempat yang suci yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang teramat singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan siang ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita konsisten, konsekuen melaksanakan ibadah, terutama pada hari yang sangat mulia ini adalah Jumat yang penuh dengan berkah. Ini adalah tanda suatu munajat kita yang harapan kita semua, keinginan kita dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sadati Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah ibn Jarrah wa Zubair ibn Awwam wa Sulaim wa Quraysh wa ahli baitihi wa li baqiyati sahabati minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib
wansur man nasradin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi